Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan rumah kabupaten dan pendopo tampaknya tidak diiringi dengan pembangunan masjid kabupaten. Nah, tampaknya kekosongan itu cukup lama ya, karena di sebelah barat alun-alun mestinya ada masjid kabupaten. Jadi pintu masuk menuju masjid mestinya juga seiring dengan bagian tengah alun-alun. Ternyata Masjid Purwakerta itu ternyata berada pada pojok barat daya alun-alun Purwokerto. Jadi tempatnya tidak simetris gitu ya. Nah, kelihatannya terpojoknya masjid di sebelah barat alun-alun Purwokerto itu menunjukkan bahwa memang tampaknya ya Kabupaten Purwokerto ini belum mempunyai masjid yang bisa dikatakan sebagai masjid agungnya kabupaten. Nah, tampaknya pembangunan masjid ini disinggung dengan peristiwa di mana penghulu landrat Kabupaten Purwokerto yang bernama Raden Muhammad Dirjo pada tahun 1910 ia memberikan semacam tanah wakaf ya untuk pembangunan masjid. Nah, perlu diketahui bahwa penghulu landrat Raden Muhammad Dirjo itu adalah menantu Pangeran Mertadirja yang ketiga. Nah, jadi tampaknya memang masjid itu belum dibangun sampai tahun 1910. Nah, akibatnya kita tidak mendapati suatu toponim, yaitu toponim Kauman Baru. Nah, memang yang terjadi ketika masjid kabupaten sudah dibangun, maka kaum atau pejabat yang mengurusi masalah keagamaan itu pasti tempat tinggalnya di sebelah barat masjid. Tapi ternyata di situ tidak ditemukan toponim Kauman, apalagi Kauman Baru. Nah, di Purwakerta yang lama ada Kauman Lama gitu ya. Meskipun dulu masjidnya mungkin hanya berupa langgar. Jadi tampaknya memang Purwokerto ini termasuk kota yang ya mungkin lebih mengarah ke kepercayaan ya, bahkan mungkin bisa dikatakan Purwakerta ini cenderung menjadi kota abangan karena kisah-kisah mengenai ulama di situ itu tidak kita temukan. Jadi ada tanda-tanda bahwa Purwokerto ini baru mengenal Islam itu kelihatannya sangat terlambat ya. Jadi misalnya makam-makam para ulama dari zaman misalnya Pasir Astana atau Pasir Kertawibawa ternyata memang tidak kita temukan di beberapa lokasi ya, misalnya di baik itu Purwakerta Wetan, Purwakerta Lor, Purwakerta Kulon maupun Purwakerta Kidul. Ya, jadi memang kelihatannya masyarakat di Purwakerta itu ada kecenderungan mengarah kepada Jawa ya, abangan, bukan Jawa yang santri gitu ya. Karena memang
kelihatannya tidak ada ya ulama yang terkenal atau ulama yang besar yang dikenal oleh masyarakat Purwakerta ya. Jadi yang ada ya kalau penjahat mungkin lebih banyak daripada nama-nama ulama gitu ya. Jadi memang sejak awal Purwakerta ini merupakan daerah abu-abu, daerah yang banyak premannya, yang banyak penjahatnya, yang banyak pencurinya. Nah, sehingga kemudian ditertibkan oleh si Tumpoa. Nah, sehingga kemudian kota itu menjadi tertata, kota itu menjadi kota yang aman, ya. Kemudian penjahat-penjahat bisa dikendalikan. Nah, sehingga kemudian Purwokerto ini baru memasuki ya masa penuh dengan kedamaian karena penjahat-penjahatnya bisa ditaklukkan oleh si Tumpoa. Dan ternyata Adipati Pasir Luhur tidak melakukan pengislaman di sekitarnya gitu ya. Jadi yang ke timur justru terbengkelai. Jadi Adipati Pasir Luhur seperti Banyak Belanak misalnya, ini ternyata tidak bergerak mengislamkan daerah di sebelah timurnya, ya terutama timur Kali Banjaran, tetapi mereka justru mengalihkan gerakannya ke sebelah barat sampai ke Sungai Citarum. Ya, jadi kemungkinan karena tidak mendapat perhatian, maka penduduk di sebelah timur Kali Banjaran ini mereka tidak mempunyai kedekatan dengan agama Islam yang disebarkan oleh Pangeran Senopati Mangkubumi yang pertama, yaitu Adipati Banyak Belanak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.